Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo trade house hadir pada siang ini, di mana sekarang jam menunjukkan pukul 13.03 ya, hari Minggu, Sunday 9 Maret ya 2025. Dan perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like beserta komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa mulai, dan kita bisa lihat ini sekarang ini high harga emas ya, XAU USD ya, di mana high-nya mencapai 2930.52, low-nya ada di 2896.66 ya. Dan itu pun terjadi pada pagi hari pukul 7 ya, dan berakhir pada 2911.3 ya. Dan ini yang perlu diperhatikan, yang seperti saya utarakan kemarin, yaitu harga perak ya, silver, yaitu XAGUSD ya, di mana high-nya ada di 32.66, low-nya ada di 32.09, dan sekarang berakhir pada 32.53 ya. Dan bisa lihat ini halaman wallpaper saya menunjukkan trading hours ini berubah ya untuk besok hari Senin ya, yaitu tepatnya tanggal 10 Maret, di mana pasar akan dibuka lebih awal dan ditutup lebih awal juga. Berarti pasar dibuka pukul 05 pagi ya. Biasanya 06, jadi lebih pagi jadi 05, dan penutupannya biasanya 05, pukul 5 subuh, sekarang menjadi pukul 4 subuh ya. Dan sekarang kita bisa lihat ini chartnya ya, dimana pergerakannya, fluktuasinya tidak berjauh beda ya, masih berkutat di seputar 2910 sampai dengan 2920 ya. Lalu bagaimana dengan purchasing saya maupun perkiraan saya yang pada hari Jumat kemarin, tepatnya 7 Maret 2025. Dan sekarang kita bisa lihat ini sekarang ya, saya perbesar. Dan perlu diketahui, kemarin juga saya ada mengatakan di mana akan ada berita non-farm payroll ya, NFP ya. Dan satu lagi yaitu Fed Governor Bowman akan berpidato, dan FOMC William juga, lalu kepalanya Fed Chairman Powell juga akan berbicara, yang sudah saya contreng ini warna hijau. Dan saya sudah mengatakan kalau ini mereka bertiga kalau berkomentar selalu membawa US dollar ini naik dan harga emasnya turun, dan saya sudah mengatakan itu ya, dan nyatanya itu benar. Bisa kita lihat coba sekarang ya. Kita coba lihat prediksi saya yang kemarin, yang hari Jumat, di mana high saya menyebut bisa mencapai di 2933 sampai 38 ya. Itu tidak tercapai, dan low-nya itu juga 2880 sampai dengan 2875, itu pun tidak tercapai. Tapi target saya yang perlu digarisbawahi yaitu pukul 19 ya, dimana kalau bertengger di 2900 yaitu berhati-hati, dan apabila bermain di 2900 sampai dengan 2890, itu bukan hal yang mustahil bisa kembali ke 2850, tapi itu pun terbukti juga ya.
Dan ini perkiraan saya yang normatif ya, di mana high saya menyebut 2919 sampai dengan 2919 ya, itu tercapai. Dan ini gambar saya upload pada harga 2911 ya di sini ya. Dan juga saya mengatakan low-nya ada di 2878 sampai dengan 2883, itu tidak tercapai. Dan saya sudah menggarisbawahi itu pukul 19 itu diperhatikan bermain di mana itu angka. Nyatanya dia mainnya di atas 2900, di luar jangkauan saya. Jadi ini otomatis tidak bakalan, atau kemungkinan kecil itu ada. Ya, oke. Dan ini sekarang kita masuk ke purchasing saya ya, dimana saya masuk lagi sell untuk kedua kali ya, pada jam 15.10 ya, 2917 ya, jelas ya. Lalu pukul 5.59 ya, itu ada indikasi bahwa harga emas akan bertahan ya, gold head for best week in 6 ya. Jadi maksudnya masih bertahan berkutat di 6 mingguan punya tinggi ya. Jadi waktu kemarin dia naik sampai 8 minggu. Nah, ini berkutat di tengah-tengahnya di minggu ke-6 ya. Mengerti ya maksudnya? Lalu ini adalah isi beritanya ya, di mana harga emas sudah mencapai 2% ya dari awal tahun. Lalu Fed Powell akan berbicara nanti malam ya katanya. Dan ini US dollar itu terburuk dari tanggal 4 November ya. Jadi istilahnya itu US dollar akan melemah terus, dan kita akan masih melihat itu perkembangan bagaimana dengan pidato beliau ya. Apakah akan menurunkan suku bunganya untuk memacu ekonomi atau tidak? Ya, kurang lebih isinya seperti begitu ya. Dan ini isinya bisa dibaca kalian pelan-pelan ya. Gold steady ya di angka 2926 ya. Dan isi-isinya juga saya sudah menganalisa beberapa kali juga, bolak-balik juga begitu aja. Jadi ujung-ujungnya apabila ini mau menurunkan suku bunga, yaitu harus dengan inflasi yang rendah. Sedangkan kita ketahui bahwa di Amerika itu dalam masa masih ada inflasi. Dan ini ada gambar yang saya foto, dan ini saya foto pada pukul 20.12 ya, saya screenshot, di mana ini low-nya ini, new low-nya itu di 2917, itu susah terlewatkan. Nah, begitu mau non-farm payroll dia keluar, nah harganya yang main di bawah ya. Begitu dia break, ada di bawah. Dan ini saat-saat non-farm payroll mau keluar ya, kita bisa lihat ini 57, 58. Dia naik. Nah, salahnya saya nggak ambil itu di sana. Itu pada peluang itu. Padahal saya sudah melihat angkanya di 2919, dan ini hanya ada di 2921. Harusnya saya ambil lagi itu posisi sell. Cepat sekali ya. Oke. Dan ini diperkirakan benar seperti apa yang saya duga.
mereka memprediksinya ini 151 dia keluar, tapi prediksi mereka 193 ya dari jurnal ya. Namun prediksi saya itu di bawah angka 150 itu susah tercapai. Jadi kemungkinan itu masih akan mempertahankan suku bunganya. Dan kemudian kalau mau mengurangi suku bunga, saya rasa harus di bawah angka 100. Itu baru bisa. Kalau tidak, itu tidak bisa. Dan perlu diketahui, sekarang bunganya di Amerika atau US dollar itu tinggi sekali. Dan ini saya kejar lagi, dia udah pecah low, dia balik lagi, saya kejar. Yaitu pada pukul 21.03 ya. 3 kali saya kejar. Oke, jelas ya yang ketiga kali. Dan ini kenapa saya kejar? Di sini saya jelaskan ya. Di sini kita sudah mengetahui ya bahwa tadi itu non farm payroll keluar, itu di sini dia ini ya high-nya, lalu mencoba lagi, lalu dia turun ke bawah. Sampai di sini di 2903 dia balik ke atas, di sini saya masuk lagi itu. Nah, itu ceritanya. Jadi bukannya saya kenapa-napa. Jadi saya mengharap itu dia turun lagi kembali ke sini. Tapi nyatanya tidak. Dia itu menjulang ke atas. Seperti begini itu gambarnya ya. Saya sudah sell. Nah, ini saya masukin sell lagi. Itu banyak 0,5. Tapi dengan stop. Itu pada pukul 21.51. Ya. Saya replay ya. Saya sudah masuk, pasang stopnya di sini 2928 dan kita sudah ketahui high-nya 2926. Ya, dapat di 22. Nah, ini dijemput langsung. .5 saya pasang betnya. Dan saya akuin saya salah, kesalahan teknis ya. Harusnya ini bukannya di Uber pada pukul 21.51. Harusnya mendekati lebih dekat lagi ke angka 22 jamnya. Karena saya sudah memprediksi pukul 22.15 bahwa si Michelle Bowman akan berpidato dan harga emas akan turun, US dollar akan naik. Akhirnya saya masuk lagi. Udah dijemput, saya kejar lagi ini. Harusnya ini terakhir ini. Akhirnya saya sia-sia itu. Ya. Nah, itu jalan, dan ini kisahnya. Ya. Tadi saya masuk sell di sini ya. Ketiga kali dia naik ke atas. Nah, di sini saya sell ya. Dengan stop di sini. Itu salah. Harusnya kemarin high-nya sudah mencapai di 2930.1. Harusnya saya pasang stop di 2932. Kalau saya pasang di 2932, saya pasti sell di sekitar di 2928. Harusnya begitu. Nah, makanya saya sell di sini, saya rasa saya sudah aman. Karena sudah jamnya, waktunya beliau mau berpidato. Nah, itu. Nah, benar akhirnya pada pukul di sini kita bisa lihat ya 2234. Nah, harga sudah mulai menurun setelah beliau berpidato. Setelah beliau berpidato dan kita juga sudah mengetahui bahwa FOMC member dari William juga akan berpidato. Nah, ini sekali turun 2 tahap dia. Pertama ini dari si Michelle ya sampai di sini. Lalu ini kedua si William. Oke, dia masih merangkak naik lagi, saya masih tetap stay aja. Saya tunggu, saya masih ada tunggu lagi, yaitu
dari Jerome Powell akan berpidato. Nah, ini saatnya Jerome berpidato. Jerome Powell ya, area 290708 ya. Dan ini kita bisa lihat jam yang menunjukkan angka 0029. Ya. Kita bisa lihat di pojok kiri atas. Mau naik tidak mau naik 07, 08, 07, 08. Oke. Nah, setelah berpidato, saya lihat tidak mau turun, ya udah saya cut semua. Saya selesaikan semua, yang profit ya semua. Hanya sisa satu yang tersisa untuk fight di hari Senin. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya selesaikan 106 ya. 6.2 6.4 sisa satu ini. Ya, sisa satu ini. 07.6. Oke. Dan setelah penutupan itu dirilis itu kenapa ya, itu pukul 02.25 ya, itu kenapa masih ini, dan ini isinya jadi udah naik emas 1,7% dari awal tahun ya. Lalu ini dolar terburuk sejak November 2022 dan non-farm payroll itu 151.000. Jadi sekarang mereka fokusnya ke agenda minggu depan, yaitu CPI dan PPI. Apakah CPI, inflasi, dan PPI itu bisa menurun? Kalau memang bisa, baru bisa Maret pertemuannya bisa diputuskan untuk mengurangi suku bunga. Jadi Jerome Powell ini masih bilang masih punya waktu. Ya, tuh monetary policy easing ya. Itu masih punya waktu lah istilahnya, bahasanya. Oke. Dan ini barusan ini saya korek-korek dan kita bisa lihat di atas Sunday 9 Maret ya, pukul 11.50 ya. Saya barusan mendapatkan yaitu mau memotongkan mengurangi suku bunga, kemungkinan terbesarnya itu pada bulan Juni ya. Jadi para analis itu pada bilang bulan Juni nih. Bulan Maret sepertinya tidak mungkin ya. Oke. Dan ini adalah isi beritanya. Ya, saya baru dapat ini beritanya. Jika masih di ini benar dugaan saya, kalau mau mengurangi suku bunga, dia punya non-farm payroll harus di bawah 100.000 sampai dengan 80.000, dan sekarang bertengger di angka 151.000 ya. Dan suku bunga di Amerika ya, US dollar itu ada di 4,2 sampai dengan 4,5. Itu ada selisih sekitar 2% ya, dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Lebih tinggi US dollar bunganya.
itu bisa dibaca, dan saya rasa yang faktor utamanya itu non-farm payroll yang bikin mengaruhi ya. Nah, ini alinea pertama, traders of short term interest rate cut ya. Itu sekitar 3 bulan ke depan ya, rate cut to June ya. Jadi kurang lebih dari sekarang sampai bulan Juni baru bisa diperkirakan ya. Ya, itu jelas sekali ya. Lalu, dan ini adalah jelas seperti biasa saya umumin, ini adalah purchasing saya ya selama 1 minggu kemarin dari tanggal 3 ya. Belum. Nah, ini dari tanggal 3 saya sudah withdraw 2.000 ya. Ya, 2.000, ada profit 74, profit 215, profit lagi 302, profit lagi 471, profit lagi 379, profit lagi 325, 65 ya. Lalu ada rugi 203, 371, 303, 284 minus lagi 111. Saya ada profit lagi 1175, profit 508, ada profit lagi 36. Dan perlu diketahui bahwa kemarin tanggal 6 saya ada withdraw 1000 lagi ya. Jadi total saya sekarang sudah tidak ada loss lagi. Ya, saya ada profit lagi 113, ada minus 48, minus lagi 102, ada plus lagi 71, minus 262. Lalu ini yang kemarin yang saya ambil profit semua 697, 136, 276. Oke, jelas. Jadi saya sudah tidak loss apa-apa lagi, dan kalian juga sudah tahu bahwa saldo saya ini selalu ada angka 5.000. Ya, sekarang sudah mencapai 726. Berarti saya minggu ini ada profit 726. Ya, oke. Dan ini posisi saya masih ada gantung 1. Itu saya mengharapkan semua itu peace ya. Tahu-tahunya ada terjadi agreement antara Ukraina ya, Ukraina dengan Amerika ya. Ya, kalau ini terjadi ya tiba-tiba, pasti saya ini ada profit lagi lebih banyak. Oke? Jadi di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalani rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian ya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat ya sebelum mengambil keputusan untuk hari Senin esok pagi, dan akan dibuka pukul 05 pagi ya. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 pada jam yang sama seperti biasa. Dan tidak lupa bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa hari ini dengan lancar. Dan saya akan kembali esok hari pada hari Senin ya. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.